Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjirop di jalur Pantura Demak kian parah dan meluas. 2 jalur jalan dari arah Semarang ke Surabaya dan sebaliknya tergenang hingga setengah meter. Gadis remaja yang dikira tewas karena kecelakaan lantaran ditemukan di pinggir jalan dengan helm lengkap di Kabupaten Banyumas ternyata dibunuh teman kencannya. Kami juga akan mengajak Anda mencicipi Solo legendaris di Ambarawa. Seorang kakek di Kabupaten Brebes dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan uang dan diancam akan dibunuh jika korban tak mau menuruti nafsu bejatnya. Orang tua korban didampingi kuasa hukum melaporkan pelaku berusia 56 tahun ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes Rabu pagi. Kasus terbongkar atas informasi tetangga dan pengakuan korban kepada orang tuanya. Korban yang masih berusia 12 tahun dan duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ternyata telah dicabuli sang kakek sebanyak 5 kali dalam 4 bulan terakhir. Kasus ini mengejutkan karena pelaku adalah tetangga dekat korban di Kecamatan Larangan, Brebes. Pelaku melancarkan aksi saat orang tua korban bekerja ke sawah. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang dan mengancam akan membunuhnya jika tidak melayani nafsu bejatnya. Kasus ini sempat diselesaikan secara kekeluargaan, namun pelaku mengelak dan membantah. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi serta akan melakukan visum untuk mengungkap kasus ini. Juga dilakukan oleh seseorang yang sudah berusia, yang kakek-kakek, ya, tetangganya sendiri, ya, yang mana anak ini masih berusia 12 tahun yang seharusnya dilindungi oleh kita yang sudah dewasa seperti ini ya. Namun ya pada akhirnya justru seorang tetangga tega mencabuli anak di bawah. Dari keterangan pelapor sendiri, kronologisnya gimana? Jadi dari keterangan awal yang saya peroleh, sekitar tanggal 2, ayahnya kandungnya mendapat informasi dari keluarga sekitar, yang mana katanya anaknya dicabuli atau disetujui oleh orang. Nah, setelah mendapat keterangan itu, akhirnya bapaknya mengkonfirmasi ke anak tersebut, dan itu betul dilakukan dan sudah berlangsung lama, dan ada waktu kurun 4 bulan sudah dilakukan. Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun nekat mengayuh sepeda ratusan kilometer demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun belum sampai bertemu Kang Deddy, remaja yatim piatu itu dijemput dan dibawa pulang oleh Bupati Brebes. Remaja sekecil ini nekat kayu sepeda dari Brebes menuju ke Jawa Barat sendirian demi bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Adnan Prasetyo, remaja yatim piatu nekat karena terdesak. Ia berniat menemui KDM untuk meminta bantuan. Bekal mengayuh sepeda yang dibawa Adnan tidak banyak. Hanya tas punggung kecil dan secari kertas yang tertulis alamat kediaman Deddy Mulyadi di Subang. Tetapi belum sampai bertemu Deddy Mulyadi, Adnan dijemput oleh Bupati Brebes pada Senin malam di Polres Subang. Adnan mengaku ingin bertemu dengan KDM karena terobsesi setelah menonton tayangan di YouTube. Pertama nonton sos, terus kepikiran mau ke sana, siapa tahu kan itu bisa dipandu, terus ngefans juga sama Pak Deddy. Ya, minta buat makan sehari-harinya aja. Makan sehari-hari? Iya. Selama ini kan kamu hidup di panti Muhammadiyah ya? Iya. Apa tidak dikasih makan? Kenapa keluar dari situ? Iya, dikasih makan tapi dapatnya apa ya, kayak kedus gitu. Karena putus sekolah, Adnan akan dimasukkan ke Ponpes untuk melanjutkan pendidikan. Bupati Brebes juga akan menanggung semua kebutuhan Adnan termasuk sepeda baru.
kewajiban untuk mengembalikan Adnan agar bisa kembali bersekolah. Sehingga nanti akan kami fasilitasi Adnan itu nantinya akan di pondok pesantren. Kalau menurut informasi Ibu Bupati bisa nanti di Asalafia yang dekat dengan SMP di lingkungan Kabupaten Brebes ini. Tapi karena memang anak ini anak broken home, sebatang kara, tidak memiliki siapapun, maka anak tersebut tidak punya baju sekolah, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah nanti Ibu Bupati akan menyiapkan segala kebutuhan termasuk sepeda ya. Sepedanya untuk pulang pergi sekolah ke pondok itu akan dibelikan sepeda oleh Ibu Bupati Brebes. Adnan Prasetyo merupakan remaja asal desa Kali Erang Bumi Ayu Brebes. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, Adnan hidup sebatang kara. Karena kekurangan biaya, Adnan sempat putus sekolah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terdapat kuliner legendaris, yaitu soto yang sudah berjualan sejak tahun 1999. Meski tempatnya berada di dalam gang sempit, tetapi pelanggannya banyak yang datang. Bagi pecinta soto, wajib deh ke sini. Konon, soto ini merupakan kuliner yang sangat melegenda di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang. Namanya soto nyelempit. Sajian soto hangat cocok dengan udara di kawasan Ambarawa yang sejuk. Menu andalan di sini yaitu soto ayam yang dibuat dengan bumbu rempah-rempah. Kalau penasaran, Anda juga bisa mencicipi sup ayam dan sup mataharinya. Soto ayam disajikan dengan kuah bening. Soto terasa lebih nikmat jika dimakan dengan menu pelengkap seperti aneka sate serta gorengan. Selain rasanya yang lezat, harga soto juga dinilai ramah di kantong, apalagi tempatnya juga bersih. Soto nyelempit itu satu, tempatnya enak, bersih, murah, pokoknya enak, wis lah mas, merakyat. Sotonya seger, dagingnya banyak. Bening, soto bening enak. Soto nyelempit sudah ada sejak tahun 1999. Nama itu diberi oleh pelanggan karena letaknya ada di dalam gang sempit. Nah, kenapa bisa dinamakan soto nyelempit? Waktu itu langganan itu bapak-bapak polisi itu. Bapak-bapak polisi itu kalau jajan sampai uyel-uyelan, terus beliau sendiri yang menamakan soto itu nyelempit karena tempatnya memang gang masuk dan dinamakan soto nyelempit. Dalam satu hari lebih dari 100 porsi habis terjual. Satu porsi soto ayam dijual Rp7.000, sedangkan untuk makanan pelengkap seperti sate dan gorengan dijual mulai dari Rp1.500 hingga Rp3.000. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Salah satu pelaku UMKM batik asal Kudus peduli dengan penyandang disabilitas. Sejak tahun 2015, ia mengajarkan cara membatik dan juga mempekerjakan penyandang disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan supaya bisa mandiri secara finansial. Dengan sabar, Yuli Astuti mengajarkan cara membatik kepada anak-anak. Perlahan tapi pasti, ilmu membatik yang ia miliki dijelaskan kepada anak-anak ini. Yuli menjelaskan dengan bahasa tubuh karena memang yang diajarkan Yuli merupakan anak-anak penyandang disabilitas. Tak hanya membuat batik, Yuli juga mengajarkan cara mengelola usaha. Sejak tahun 2015, Yuli berbagi ilmu kepada penyandang disabilitas. Mungkin hingga kini ada ratusan difabel yang belajar dari Yuli. Namun hanya 7 anak penyandang disabilitas yang benar-benar serius menggeluti batik. Kami mempunyai program pendampingan maupun magang gratis di tempat Muria Batik anak berkebutuhan khusus. Magang anak-anak SLB ini selama ada yang 4 bulan atau 6 bulan. Dengan program yang kami lakukan ini, akhirnya membentuk karakter anak-anak itu bisa mandiri, bisa punya keterampilan, yang pada akhirnya punya kemauan untuk bisa membatik, dan juga bisa bekerja di sini setelah melakukan proses magang. Jadi dari mereka yang asalnya tidak mandiri, tidak punya kepercayaan diri, akhirnya punya kemauan untuk bisa mandiri dan punya skill untuk bisa membatik.
Yuli membuka kerjasama dengan sejumlah sekolah luar biasa agar penyandang disabilitas dapat belajar. Tujuan Yuli hanya satu, agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri secara finansial dan dihargai di lingkungan masyarakat luas. Sejak tahun 2005, Yuli Astuti berkiprah. Jatuh bangun mengelola usaha sudah dia lalui. Bahkan dia mampu bertahan di saat pandemi kemarin. Hebatnya, Yuli tidak hanya peduli pada usahanya sendiri, tetapi juga peduli dengan anak-anak difabel. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.